Keterbatasan akses juga jadi kendala distribusi obat-obatan. Salah satu tenaga medis di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara berharap pemerintah pusat memberikan bantuan pada tenaga medis agar korban bencana bisa mendapatkan layanan medis yang dibutuhkan. Pemerintah pusat, harapan dari kami, saya kan dari tim bencana dari Puskesmas, untuk ke depan saya harap adalah fasilitas untuk kami untuk bencana. Jangan kami pakai pribadi macam ini. Kalau musibah ini kan harus sendiri juga. Kalau seandainya ada bantuan dari kereta, dari pemerintah, dari bencana, ataupun bot-bot satu, kami kan mungkin lebih mudah. Korban jiwa tidak banyak. Ini korban jiwa pun banyak, kami menolong nggak bisa. Pasca bencana, warga yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia Aceh Utara membeludak. Di ruang instalasi gawat darurat, warga terpaksa dirawat dengan kondisi seadanya karena ruangan inap penuh. Beberapa pasien juga mengeluhkan gejala demam, sesak nafas, dan gatal-gatal. Kepala, batuk, demam, menggigil. Udah malam-malam nanti menggigil dia. Menggigil malam? Ya. Untuk pelayanan sendiri di rumah sakit ini bagaimana? Apakah memadai atau Ini baru hari ini masuk. baru hari ini? Ya. Ada kamar. Belum ada? Penuh lah. Penuh kamarnya. Iya, ada penuh. Tadi pun udah bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Saya bilang biar aja dia jangan sama perawat ya. Di rumah nanti nggak ada yang rawat. Minggu 7 Desember 2025, 158 orang dirawat secara intensif di RSUD Cutmutia Aceh Utara. Tidak hanya berjuang bertahan hidup dengan kondisi seadanya, kini korban bencana juga berjuang mengatasi gangguan gejala kesehatan. Uluran tangan dan kepedulian mereka yang datang jadi seperti kehangatan di tengah bencana. Tim Liputan Kompas TV. Pasca bencana, warga Aceh Utara membutuhkan fasilitas dan layanan kesehatan, saudara. Soal layanan kesehatan di wilayah terisolasi di Aceh Utara ini, saudara, kita tanyakan kepada salah satu perawat ataupun tenaga kesehatan yang menjadi relawan, yaitu Mas Muhibudin, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Muhibudin. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Muhibudin, tentu tidak mudah begitu kami membayangkan bagaimana Mas Muhibudin sebagai tenaga kesehatan menembus akses-akses yang terisolasi demi memberikan pelayanan kesehatan. Bisa diceritakan kepada kami bagaimana perjuangan itu? Perjuangannya berawal dari kegelisahan kami sebagai warga sesama bangsa. Kami dari Kecamatan Simpang Keramat bahu-membahu yang pertama mengumpulkan logistik. Seiring waktu malam pertama pergerakan, ada inisiatif dari KPA untuk mendatangkan obat, menyediakan obat, sehingga kami beberapa kader, beberapa tenaga medis di Simpang Keramat membuat kesepakatan untuk berangkat ke titik-titik yang sama sekali belum terjamah. Jadi dengan obat seadanya kami berangkat ke dua titik, di antara lain Kecamatan Langkahan dan Sawang. Kedua kecamatan tersebut sangat jauh dari tempat tinggal kami Simpang Keramat, yaitu berjarak antara 70 km dengan medan yang sangat berat. Dengan apa ke sana, Mas? Berjalan kaki atau seperti apa? Kami ke sana yang pertama memang naik ada mobil Hilin, mobil yang ke gunung lah istilahnya. Sesampainya di sana kami melewati sungai itu dengan rakit. Kemudian ada yang menjemput kami di sana juga pakai semacam bak terbuka dengan jalur yang kami tempuh sangat menantang. Di sebelahnya sudah banjir yang sudah digerus oleh air di sungai, sementara yang sebelahnya longsor. Jadi masyarakat di sana mau lari ke pinggir dia ke bawah arus, naik ke gunung dia ke bawah longsor. Begitu, Pak. Perjuangan yang luar biasa ya untuk menembus daerah terisolasi demi memberikan pelayanan kesehatan begitu. Apa respon tanggapan dari korban yang akhirnya mendapatkan bantuan dari teman-teman? Alhamdulillah sangat positif dan sangat terharu mereka. Mereka banyak yang mengeluh, sangat senang. Biarpun yang kami bawa sangat terbatas dengan donatur setempat, donatur kecamatan yang notabene juga korban banjir, tapi dengan perasaan yang sangat
teriris, jadi kami semua membawa ala kadar obat yang ada. Sementara sekarang ini obatlah yang sangat terbatas. Harapan dan kami semoga ada bantuan obat yang bisa kita salurkan. Jadi kemarin itu mereka malah mengeluh ke kami yang tim medis ini, ada hal-hal yang seharusnya mereka mengeluh ke pihak lain, tapi tetap mereka mungkin untuk menghilangkan rasa trauma mereka menunjukkan itu arah rumah kami, tapi udah hanyut, udah semua rata dengan tanah dan jadi sungai semua, Bapak. Begitu. Kondisi mereka saat Mas Muhibudin ini bertemu seperti apa? Kondisi kesehatan mereka, apa keluhan mereka terkait dengan kondisi kesehatan? Keluhan mereka kebanyakan sebelumnya mereka banyak yang terispa, demam, batuk pilek, dan yang penyakit tambahan dari mereka karena di banjir seperti air bandang. Kebanyakan pasien-pasien korban-korban ini yang banyak kena paku dan seng. Jadi perlu action. Makanya kami kemarin itu turun. Alhamdulillah pada turun tim kedua kami ada 2 tim yang dikemandoi oleh Dr. Nelly Sayanti sebagai ketua tim kami. Terus kami juga ada warga Simpang Keramat yang medis, ada Taufik Hambali, sopir ambulan yang dan banyak lagi Putri. Itulah yang bisa kami persembahkan untuk 2 hari ini. Jadi itu Bapak. Mas Budin, sampai saat ini informasinya masih ada tidak lokasi ataupun desa yang ternyata belum bisa diakses oleh tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan? Kebetulan dari posko kami, posko Simpang Keramat, selain mengantarkan logistik atau kesehatan, kemarin ada kawan kami yang naik ke Bukit Linteng, itu belum tembus Bapak, ke Langkahan, itu belum tembus. Jadi mungkin hari ini ada katanya yang menerobos, tapi untuk pelayanan kesehatan mereka belum dapat, karena kalau kita lihat dengan kasus hari Rabu kami berjalan ke Langkahan, itu banyak sekali warga-warga yang seperti ceritakan tadi, yang harus kita action segera, kita buka yang kena pakunya, kita bersihkan dan dengan alat seadanya. Begitu Bapak. Jadi masih ada beberapa desa ya yang masih belum bisa ditembus ya, baik oleh relawan maupun tenaga kesehatan, begitu ya Mas Budin ya? Ya, begitu Bapak. Kemudian dari jumlah tenaga kesehatannya sendiri maupun fasilitas, apa yang paling dibutuhkan saat ini? Bagaimana Bapak, bisa diulang? Apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh tenaga kesehatan demi bisa memberikan bantuan apapun pelayanan kesehatan untuk para korban bencana? Yang pertama yang kami butuhkan seiring waktu kita lihat banyak yang itu obat Bapak, obat yang sangat-sangat kurang. Jadi itu yang pertama yang kita butuhkan. Yang kedua mudah-mudahan dengan kita semua masyarakat ada yang tim medis lain juga tahu bisa bergabung dengan kita. Kita akan turun lagi dan hari ini perlu Bapak ketahui dari posko Simpang Keramat yang didukung oleh KPA, hari ini kita sudah membawa ke Tamiang, Aceh Tamiang untuk menjelajahi. Hari ini bawa bantuan sembako untuk menjelajahi. Kemungkinan 2 hari ini kami dari Simpang Keramat, tim medis Simpang Keramat relawan akan berangkat ke Aceh Tamiang di titik-titik yang mungkin yang dibutuhkan. Jadi dan permohonan kami semoga obat bisa dipenuhi atau bisa ada yang menyumbang obat untuk berjalannya aktivitas kemanusiaan ini. Bantuan obat ya, ini yang diperlukan untuk memberikan penanganan kepada korban. Ini dipindahkan ke Aceh Tamiang, itu berarti fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun rumah sakit di Aceh Utara ini belum bisa beroperasi? Sebagian puskesmas di Simpang Keramat menjadi tidak bisa beroperasi. Contohnya yang kami lewati, seperti yang hari-hari pertama itu banyak puskesmas di pinggir jalan, Samudra Gedung, Samudra juga yang kami melakukan pengobatan di Langkahan, itu puskesmasnya belum bisa operasi karena memang yang tidak ambruk, tapi semuanya itu memang tenggelam atau mungkin air bah itu. Tapi kalau puskesmas Sawang, kebetulan di kecamatan di pusat puskesmasnya tidak dilalui air bah. Jadi puskesmasnya masih ada, cuman karena jarak tempuh yang harus mereka tempuh begitu menantang, makanya. Jadi hari ini harapan kita semoga
obat yang sangat-sangat dibutuhkan. Selain obat, kami di Wuhan kemarin itu sangat-sangat menyedihkan. Banyak warga, terutama balita, yang masih tidur di bawah pohon sawit yang cuman dengan terpal tanpa alas. Kondisi Bapak. Jadi alas tidur juga dibutuhkan begitu ya? Baik, tidak hanya obat-obatan, namun alas tidur juga dibutuhkan terutama untuk anak balita dan juga lansia yang rentan terkena penyakit begitu ya. Terima kasih Mas Muhibudin, tenaga kesehatan relawan yang tengah berjuang memberikan pelayanan. Sehat selalu untuk Mas Budin dan juga teman-teman di sana.